malam hari ini kita sungguh bersyukur boleh bersama-sama merenungkan kembali apa menjadi misi pendidikan Kristen. Saya mengingat bahwa di dalam salah satu seminar yang dilakukan oleh ketua pimpinan kami di MPK Pak Handi Irawan, di dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Bilangan Riset, ada 3 pemikiran yang menyentuh saya secara pribadi dan saya ingin bagikan untuk kita, yaitu sebuah fakta-fakta yang disajikan gereja bertumbuh, tapi sekolah Kristen justru menurun. Lalu kita diingatkan bahwa ini sebuah Qovadis nih, mau kemana nih arahnya. Sekolah Kristen yang kuat semakin kuat, ini fakta. Yang lemah semakin lemah, itu juga sebuah kenyataan. Pada paparan dari Bilangan Riset juga disampaikan bahwa sekolah Kristen adalah ladang pelayanan yang efektif. Nah, benarkah gereja, perguruan tinggi Kristen, STT, dan pelaku usaha Kristen melihat hal yang sama? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita mengingat apa yang disajikan oleh Bilangan Riset tersebut. Di mana kita tahu tantangan lingkaran problem sekolah Kristen. Dari tantangan problem sekolah Kristen tersebut, kita jadi bertanya, apa benar kita sudah melakukan misi pendidikan Kristen di dalam pelayanan kita di sekolah-sekolah Kristen yang menamakan diri sebagai sekolah Kristen? Lingkaran problem sekolah Kristen, menurunnya kualitas guru, menurunnya kualitas siswa, menurunnya kualitas alumni, menurunkan reputasi sekolah Kristen, kesulitan siswa baru, problem keuangan, infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai, serta manajemen sekolah yang lemah. Ini lingkaran problem. Ketika kualitas guru menurun, itu akan menurunkan siswa. Ketika kualitas siswa menurun, itu pasti alumninya menurun. Menurunkan kualitas alumni. Dan itu menurunkan reputasi sekolah. Dan pasti kesulitan mendapat siswa baru. Dan juga akhirnya berdampak pada problem keuangan. Karena problem keuangan tentu tidak bisa membangun infrastruktur fasilitas yang memadai. Nah, ini terus berputar sedemikian. Lalu apa peran dari misi pendidikan Kristen yang kita berani memakai label sekolah Kristen? Bagaimana kita menampilkan citra sekolah Kristen? Bagaimana sekolah Kristen yang selama ini dianggap berkualitas? Bagaimana sekolah Kristen yang selama ini dilihat bahwa siswanya memiliki kualitas juga, alumninya juga berkualitas. Dan setiap kali mendengar sekolah Kristen, kita tahu bahwa orang tahu itu, wah itu punya reputasi, punya kualitas. Apakah benar demikian? Nah, saya kembali mengingat bagaimana di Bilangan Riset memberikan pandangan tentang 7 kesalahan sekolah Kristen. Tapi malam hari ini mengenai waktu, kita lanjutkan bahwa di dalam visi Majelis Pendidikan Kristen ada satu bagian yang sangat saya senang, karena saya percaya ini harus dilakukan oleh sekolah Kristen, yaitu Christian Worldview. Apa Christian Worldview yang dipegang di dalam visi MPK? Yaitu memberi dampak positif dan berkarakter Kristiani. Nah, kalau bicara tentang memberi dampak positif dan berkarakter Kristiani, tentu harus diwarnai, dikerjakan dengan misi-misi yang sesuai firman Tuhan. Nah, saya mengambil malam hari ini, mengajak kita bersama-sama dari 2 Timotius pasal 3, 16 sampai dengan 17. Mari kita baca bagian ini. Seluruh kitab suci adalah ilham Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian orang menjadi milik Allah, dimatangkan, disiapkan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Nah, saya mengambil dari versi mudah dibaca, satu versi yang bukan TB1 maupun TB2. Seluruh kitab suci itu diwahyukan, ya,
sudah Tuhan berikan. Dan itu bermanfaat sekali untuk mengajar, menyatakan kesan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ayat tersebut adalah sebuah bagian nasihat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan kalau kita mengenang akan hubungan Paulus dan Timotius, di balik kisah kedua tokoh ini, kita tahu bahwa Paulus bertemu dengan Timotius di dalam sebuah kesempatan yang dimana Paulus melihat ini berpotensi. Anak muda ini berpotensi. Paulus bertemu di Listra ya dengan Timotius. Dan dengan mamanya Eunike, dengan neneknya Lois, Paulus mengungkapkan bagaimana Timotius dididik dalam keluarganya. Ini bagi saya adalah pendidikan Kristen. Kalau mau lihat pendidikan Kristen di Perjanjian Baru, itu terjadi dalam sebuah keluarga yang menurunkan iman pengajaran tersebut. Paulus berkata di Timotius pasal 1 ayat 5. Di surat Timotius tersebut, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini pendidikan yang luar biasa berhasil. Dan misi pendidikan Kristen bisa mengambil teladan daripada pengajaran Paulus kepada Timotius maupun dari Lois, Eunike kepada Timotius. Misi yang terjadi dalam keluarganya Lois dan Eunike untuk Timotius yang adalah cucunya, anaknya, ya, maupun dari Paulus sebagai bapak rohani kepada anak rohani yaitu Timotius. Dalam kedua bagian ayat ini, ya, kita melihat bahwa misi pendidikan Kristen bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan untuk bertindak sesuai kehendak Allah. Inilah misi pendidikan Kristen. Jadi kalau malam hari ini dengan tema yang ada kita bertanya, apa misi pendidikan Kristen? Lihat pada diri Timotius. Timotius bukan hanya pribadi yang punya pengetahuan. Kalau bicara pengetahuan, Paulus itu orang yang sangat berpengetahuan. Tentu Paulus akan turunkan semua untuk Timotius. Tetapi ada pembentukan karakter dalam hidup Timotius yang dikerjakan oleh Paulus. Dan Timotius pribadi yang sangat bersiap secara radikal mengikuti kehendak Allah. Hasil dari apa? Hasil daripada pendidikan yang diberikan oleh Paulus maupun yang diterima oleh Timotius di dalam keluarganya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menjadi mentor bagi Timotius sejak di Listra. Ketika dia bertemu Timotius, dia lihat, oh ini anak muda yang berpotensi. Lalu Timotius menerima pendidikan Kristen yang intensif dari Paulus. Sebelumnya dia terima dari neneknya Lois, dari mamanya Eunike. Nah, Timotius belajar ya menerima pendidikan Kristen. Itu selanjutnya dari mentornya, yaitu Paulus. Timotius menerima, belajar bagaimana mengajar orang lain juga dari Paulus. Timotius menerima petunjuk dari Paulus. Timotius mengalami perbaikan dalam integritas kelakuannya. Bagaimana Timotius menerima pendidikan Kristen, mendidik orang lain dalam kebenaran. Bagaimana juga dipersiapkan untuk menerapkan semua
semua yang dia terima lalu diwujudkan dalam perbuatan baik. Nah, Timotius menerima pendidikan Kristen itu dari Paulus sebagai mentornya. Dalam kalimat yang Paulus berikan kepada Timotius, bahwa seluruh kitab suci itu diwahyukan. Ingat Timotius, memperbaiki kelakuan, mengajar, membentuk, mengarahkan. Paulus mengingatkan Timotius kembali kepada Alkitab. Maka misi pendidikan Kristen harus kembali kepada firman Tuhan. Christian worldview yang kembali benar-benar digali dari Alkitab. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang bisa memperbaiki kelakuan, yang bisa mendidik dalam kebenaran, yang bisa membimbing, mengarahkan, menegur, menasihati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menekankan pentingnya pendidikan Kristen dalam suratnya kepada Timotius. Mengingatkan Timotius bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat yang ampuh untuk mendidik. Jadi kalau sekolah Kristen punya fasilitas dengan alat-alat laboratorium, dengan lab komputer, bagus. Tapi jangan singkirkan kitab suci. Jangan singkirkan Alkitab di dalam lembaga pendidikan Kristen. Jangan menamakan diri sekolah Kristen, tetapi Alkitab tidak menjadi pusat di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, segala tulisan diilhamkan Allah, dikatakan Paulus, membentuk orang percaya menjadi serupa dan lengkap, serupa dengan Kristus, dan siap untuk melakukan segala perbuatan baik. Jadi kalau di dalam wisuda, saya pernah melihat sebuah sekolah Kristen ketika mau wisuda anak-anaknya. Wah, ada satu prosesi berjalan ke depan, selain memegang salib, ada satu Alkitab besar yang dipegang berjalan ke depan. Saya bilang, puji Tuhan, mengingatkan kita harus kembali misi pendidikan Kristen. Itu adalah bagaimana Christian worldview itu dipegang dan dijalankan sungguh-sungguh. Nah, malam hari ini ada 3 saya ingin bagikan buat kita misi pendidikan Kristen. 1, pendidikan yang berlandaskan pada firman Tuhan. Ini adalah keharusan. Bahwa kitab suci adalah sumber kebenaran yang tidak tergoyahkan. Misi pendidikan Kristen memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab. Harus diajarkan. Jadi pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bertanya, sudahkah sekolah kita yang hadir malam hari ini, saudara-saudari yang memiliki sekolah Kristen, yang memiliki yayasan Kristen, yang memiliki lembaga pendidikan Kristen, sudahkah isi pendidikan kita berlandaskan firman Allah? Yang kedua, misi pendidikan Kristen melalui firman Allah memperbaiki dan mendidik dalam kebenaran. Ketika kita memperbaiki murid-murid, memulihkan mereka, memperlengkapi mereka, mendidik mereka, kita mendidik mereka dalam kebenaran. Firman Tuhan berfungsi sebagai pedoman untuk mengkoreksi kesalahan dan membimbing perilaku. Jadi jangan ditinggalkan firman Tuhan. Harus ada di dalam. Dalam misi pendidikan Kristen, tujuan kita bukan hanya untuk menciptakan siswa yang cerdas, tetapi juga untuk membangun individu yang memiliki moral, etika yang baik, dan yang hidup dalam kebenaran Kristus. Yang ketiga, misi pendidikan Kristen mempersiapkan murid-murid berdampak bagi dunia. Mempersiapkan alumni-alumni berdampak bagi dunia. Apa yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada Timotius? Untuk perbuatan baik. Jadi mempersiapkan mereka untuk perbuatan yang berdampak. Misi pendidikan Kristen bertujuan mempersiapkan siswa agar menjadi orang yang matang secara rohani, siap untuk melayani,
berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, ini adalah tentang membangun fondasi yang kuat dalam iman, sehingga murid-murid dapat menjadi terang dan garam di dunia. Inilah misi pendidikan Kristen. Tugas sebagai pendidik Kristen sangat menantang bagi saudara-saudari yang adalah guru, mendengarkan siaran dari bara digital dan MPK ini. Tugas sebagai pendidik Kristen sangat menantang, tetapi juga sangat mulia. Selamat untuk Bapak Ibu yang mengambil jalur sebagai pendidik. Kita dipanggil untuk membentuk generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam iman dan karakter. Doa saya kiranya Tuhan menolong sekolah Kristen di Indonesia untuk menghasilkan lulusan siswa yang unggul, yang adaptif, yang mampu memimpin, yang memberi dampak positif, dan berkarakter Kristiani. Kiranya misi pendidikan Kristen tercapai melalui lembaga-lembaga yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.